Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan hidayah dan taufiknya serta kekuatannya, pada malam ini kita kembali berkumpul di majelis ilmu, di tempat yang diridai oleh Allah Rabbul Alamin, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Baitullah, rumah Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah rahimakumullah, madarul ibadati mahabbatullah. Ketahuilah pokok dari ibadah adalah cinta kepada Allah. Pokok dari segala bentuk ibadah adalah rasa cinta. Mahabbatullah salah satu dari 3 rukun ibadah. Sebagaimana dasar asal satu amal perbuatan tidaklah dilakukan oleh seorang hamba kecuali atas dasar mahabbah, suka atau cinta, senang. Si fulan mengerjakan pekerjaan ini dan itu, tidaklah dia melakukan pekerjaan tersebut kecuali karena dia senang, suka terhadap perbuatan tersebut, pekerjaan itu. Profesi beragam. Setiap orang memiliki profesi berbeda-beda. Perbedaan tersebut bermula dari senang. Ada yang senang ini, senang itu, sehingga berujung ada profesi ini, profesi itu. Bisa dipahami ya? Demikian pula ibadah.
Pokok dari ibadah itu adalah mahabbah, senang dulu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga? Karena Abu Bakar As-Siddiq merupakan ahli daripada pintu amal dari surga tersebut. Abu Bakar As-Siddiq senang sholat, senang cinta, sodakoh senang, ya, hadir di majelis ilmu senang. Jadi sekali lagi tidak ada motor penggerak utama dari satu amalan secara umum kecuali senang, cinta. Mancing, kenapa mancing sampai berlama-lama? Karena apa? Senang. Jelas. Kenapa senang menghabiskan waktu, apa? Memotoran. Kenapa? Senang. Terus satu profesi, pekerjaan yang digeluti, sebabnya apa kira-kira? Senang. Bahkan ada pekerjaan dasarnya apa? Senang. Paham? Sampai sini paham? Maka ibadah, apalagi ibadah? Ibadah itu kuncinya apa? Senang. Ini menjadi motivasi tersendiri untuk kita, motor penggerak istiqomah dalam beribadah, nikmat dalam beribadah, kudu senang dulu. Jelas? Karena pada dasarnya tidak ada satu pekerjaan, tidak ada satu amalan kecuali dasarnya adalah apa? Senang dulu. Tuh. Bisa dipahami ya? Nah, makanya mahabbatullah, cinta kepada Allah menjadi motor penggerak utama dalam ibadah. Tuh. Seorang istri, ya, apa istilahnya, kepada suami, disuruh ini dan itu oleh suami, sesuai tentu dengan batasan syar'i, ya. Kenapa kira-kira? Nggak cinta. Kalau nggak cinta enggak. Nah, jadi semua bermuara ke cinta, ke mahabbah. Baik, ikhwani fillah rahimanallah. Pertemuan kedua dalam pembahasan mengenal Khalifah Ar-Rashidah yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok sahabat yang betul-betul dermawan, ya, ahli ibadah, sampai-sampai sebagaimana telah disampaikan di pertemuan yang pertama, Utsman bin Affan pernah menamatkan khatam Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan sesi kedua sampai ustushhida Utsman bin Affan, sampai wafatnya Utsman bin Affan dan terjadinya gejolak fitnah yang luar biasa, yang sejatinya nubuwah Nabi SAW sudah mengisyaratkan. Baik, kita bermula dari Bai'atur Ridwan tahta syajarah. Kanat Bai'atur Ridwan tahta syajarah. Bai'at Ridwan di bawah pohon. Kanan nasu yaqulun, orang-orang mengatakan baya'ahum Rasulullah
Rasulullah membaiat mereka di atas al-maut, di atas kematian. Tuh, rela mati untuk membela agama Allah serta mengembalikan Utsman bin Affan. Yang kala itu sampai berita kepada Rasulullah dan kaum muslimin anna Utsmana qad qutila, telah terbunuh, meninggal. Wa kana Jabir bin Abdullah yaqul, sedangkan Jabir bin Abdullah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyi'hum 'alal maut, tidak membaiat mereka di atas kematian, akan tetapi bay'ana, kami membaiat, kami berbaiat kepada Rasulullah ala an la nafirra, sampai kami tidak nafirra, yakni tidak lari untuk menghadapi kaum musyrikin. Fabaya'an nas, maka seluruh manusia yakni kaum muslimin berbaiat. Walam yatakhallaf ahadun minal muslimin, tidak ada seorang pun yang tidak berbaiat. Tuh, hadaraha ilal Jaddu bin Qais, tidak ada kaum muslimin yang hadir menghadiri Baitur Ridwan tadi kecuali semua berbaiat di hadapan Nabi, illa al-Jaddu ibn Qais, kecuali seseorang yang bernama al-Jaddu bin Qais, Jad bin Qais, akhu Bani Salamah, saudara dari Bani Salamah. Fakana Jabirun radhiyallahu anhu yaqul, Jabir bin Abdullah mengatakan, wallahi laka'anni anduru ilaihi lasiqan bi ibtinaqatihi, kata beliau, demi Allah saya melihat dia bersembunyi di balik ketiak di balik ketiak untanya. Qad mala ilaiha yastatiru biha minan nas, bersembunyi dari pandangan manusia atau para sahabat yang hadir di baiat Ridwan tersebut. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna alladhi kana min amri Utsman batilun. Kemudian setelah itu sampailah berita baru kepada Nabi bahwa Utsman bin Affan masih hidup, atau perintah atau bahwasanya Utsman bin Affan telah wafat atau meninggal itu batil. Baik, sekarang kita beranjak ke kisah baru. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Utsman bin Mauhib. Ja'a rajul min ahli Misra, ada seseorang yang datang dari Mesir menunaikan ibadah haji. Fara qauman julusan, dia melihat beberapa kaum duduk. Kemudian dia berkata, man haula'i al-qaum, siapakah mereka? Qalu haula'i Quraisyun, maka dikatakan mereka adalah Quraisy. Qala famani syaikhu fihim, siapa syekh di tengah-tengah mereka? Qalu Abdullah ibnu Umar, mereka menjawab syekh tersebut adalah Abdullah ibnu Umar. Qala ya ibnu Umar inni sa'iluka an syai'in fahadithni, wahai Abdullah, wahai ibnu Umar, ceritakan kepada aku tentang sesuatu. Hal ta'lamu anna Utsman farra yaum Uhud, apakah benar Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Apakah benar Utsman bin Affan tidak hadir di perang Uhud? Qala, kata Abdullah bin Umar, na'am, benar. Jadi Utsman bin Affan tidak mengikuti perang apa? Uhud. Nanti datang pembelaan dari Nabi SAW. Qal hal ta'lamu annahu taghayyaba an Badrin walam yashhad, apakah anda tahu bahwa Utsman bin Affan ghaib, tidak hadir pula di perang Badar? Qala na'am, benar,
Jadi Utsman bin Affan tidak ikut juga perang Badar. Qala hal ta'lamu annahu taghayyaban bai'atir ridwan? Apakah Anda tahu juga Utsman bin Affan juga gaib, tidak hadir di bai'atur ridwan, bai'at tadi? Falam yashhadha? Qala na'am. Kata Abdullah bin Umar, benar. Qala Allahu akbar. Nah, lihat orang ini. Karena ingat, setelah wafatnya Umar bin Khattab, maka merebaknya apa? Fitnah. Dan di masa puncak fitnah nanti tatkala Utsman bin Affan wafat nanti. Lanjut. Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ta'ala ubayyinu laka. Sini, aku jelaskan. Amma firaruhu yauma Uhud, larinya beliau dari perang Uhud, fa asyhadu anna Allah 'afa anhu wa ghafara lahu. Aku bersaksi sungguh Allah telah mengampuni. Allah telah memaafkan dia. Yaitu siapa? Utsman bin Affan. Aku bersaksi, luar biasa. Abdullah bin Umar. Adapun larinya beliau dari perang Uhud, aku bersaksi sungguh Allah telah memaafkan dan mengampuninya. Wa amma taghayyubuhu an Badrin, adapun gaibnya beliau di perang Badar, fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah. Beliau mengurusi apa? Putri dari Rasulullah, istrinya. Siapa? Hah, ada yang ingat? Siapa istri Rasulullah SAW kali itu? Istri Utsman bin Affan, putri Rasulullah SAW yang pertama, Ruqayyah. Yang kedua siapa? Ummu Kulthum. Alhamdulillah, Ruqayyah sakit sehingga beliau gaib. Wa kanat mariyadatan, beliau sakit. Faqala Rasulullah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu di perang Badar, inna laka ajra rajulin, pahalamu adalah pahala untukmu. Padahal Utsman bin Affan di mana? Di rumah, tidak ikut perang Badar. Tapi kata Rasulullah SAW, pahalamu, pahala orang yang menyaksikan Badar, wasahmahu, dan memegang apa? Anak panah. Wa amma taghayyubuhu an bai'atir ridwan, adapun gaibnya beliau di bai'at ridwan, di bai'atur ridwan, falau kana ahadun a'azza bi batni makata min Utsmana la ba'athahu makanahu. Seandainya ada orang yang lebih berani daripada Utsman, pasti aku akan mengutus dia untuk datang sebagai delegasi utusan ke Mekah menghadapi kafir Quraisy. Jelas? Di pembelaan Rasulullah SAW nggak ada. Maka yang diutus justru siapa? Sosok yang paling berani, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Umar bin Khattab, bahkan ini kan usulan juga Umar bin Khattab yang telah disampaikan gitu. Beliau sendiri Umar bin Khattab sampai tidak bisa memberikan jaminan keselamatan karena keluarganya Bani Adi, ya, tidak bisa memberikan jaminan. Lanjut. Fabasa Rasulullah Utsman faqanat bai'atur ridwan ba'da ma dhahaba Utsman. Kemudian Rasulullah pun mengutus Utsman, faqanat bai'atur ridwan, sedangkan bai'atur ridwan itu sendiri terjadi setelah diutusnya siapa? Utsman ke Mekah. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, biyadihil yumna, dengan tangan sebelah kanan, hadhihi yadu Utsman, kata beliau. Kata Rasulullah, ini tangan Utsman ketika berbaiat. Fadaraba biha ala yadihi hadhihi li Utsman, maka beliau pukulkan tangan sebelah kanan beliau kepada tangan yang lainnya.
Allah apa seperti gini, seperti inilah, ini tangan apa? Utsman sebagai isyarat baiat. Faqala Abdullah ibn Umar, faqala lahu ibnu Umar, kata Ibnu Umar setelah menjelaskan kepada orang yang bertanya, karena ikhwan awal mula nanti pemberontakan itu muncul fitnahnya itu dari Mesir, mereka kumpulkan dari Mesir dan Irak ya, gejolak nanti pemberontakan kepada Khalifah Utsman bin Affan itu. Orang ini menunaikan haji dari mana? Mesir. Apa kata Abdullah ibn Umar? Jadi seakan-akan dia mencela siapa? Membuka aib siapa? Utsman bin Affan. Apa kata Abdullah ibn Umar? Idhab biha al-an ma'ak, bawa dia. Disuruh diusir oleh siapa? Ibnu Umar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Di riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik, lamma amara Rasulullah, beliau menuturkan, ketika Rasulullah menyuruh untuk berbaiat di Baitur Ridwan, karena Utsman bin Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah. Utsman bin Affan merupakan utusan Rasul ke Mekah. Fabaya'a an-nas, sedangkan para sahabat berbaiat. Faqala Rasulullah berkata, fadaraba bi hidayadihi 'ala al-ukhra, beliau pukulkan lengan sebelah kanan tadi ya ke tangan yang beliau. Kanat yadu Rasulillah li Utsman khairan min aidihim li anfusihim, tangan Rasulullah sebagai wakil dari Utsman lebih baik dari tangan-tangan para sahabat yang hadir di Baiatur Ridwan. Bisa dipahami? Tangan Rasulullah sebagai wakil dari Utsman bin Affan. Kata beliau, kata Rasul, hadihi li Utsman, hadihi li Utsman. Ini untuk siapa? Utsman. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, maka tangan Rasulullah ini sebagai wakil daripada Utsman yang gaib di waktu Baiat Ridwan lebih baik dari kehadiran para sahabat yang menyaksikan Baiat Ridwan. Ini keutamaan siapa? Utsman bin Affan. Nah, subhanallah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Baik. Sekarang kita masuk mulai sesuatu yang mulai memicu diungkit-ungkit aib pemimpin ya, Utsman bin Affan dalam hal ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Anna Abdullah ibn Adi ibn al-Khayyar akhbarahu, dari Urwah, sungguh Abdullah ibn Adi ibn Khayyar mengabarkan kepadanya bahwa Miswar bin Makhramah beserta Abdurrahman bin Al-Aswad ibn Abdi Yaghus qala, berkata keduanya, ma mana'aka an tukallima Utsman. Nah, jadi apa yang menghalangimu untuk berbicara langsung kepada Utsman? Li akhika, tentang saudaramu yaitu Al-Walid. Jadi Al-Walid ini jadi dikisahkan bahwa Utsman bin Affan dianggap apa istilahnya? Mengangkat dari saudara, apa istilahnya? Nepotisme, benar? Nah, sedangkan Walid melakukan ya, dosa besar. Faqad aktsaran nasu fihi, orang-orang telah banyak membicarakan Walid. Faqasadtu li Utsman hatta kharaja ila shalah. Maka kata Abdullah ibn Adi tadi yang dilaporkan oleh dua orang, menyengaja untuk datang melaporkan kepada Utsman bin Affan.
Faqasadtu li Utsman hatta kharaja ila shalah. Aku bermaksud mendatangi Utsman sampai beliau keluar dari salat. Faqultu, aku berkata, inna li ilaika hajatan wa hiya nasihatun laka. Sesungguhnya aku punya hajat, punya kebutuhan, dan ini merupakan nasihat untukmu, yakni nasihat dari rakyatnya kepada siapa? Pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama adalah apa? Nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Maka ini dipraktekkan, memberikan nasihat kepada pemimpin dengan cara tidak terang-terangan, tapi menghampiri, datang kepada pemimpin, dalam hal ini Utsman bin Affan, secara apa? Sendiri, sengaja ditunggu sampai selesai Utsman bin Affan keluar sholat. Aku punya kebutuhan dan ingin memberikan nasihat kepadamu. Qala ya ayyuhal mar'u a'udzu billahi minka. Kata beliau, wahai seseorang, ya, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah darimu, aku berlindung kepada Allah darimu. Fansaraftu faraja'tu ilaihim, maka aku pun berpaling mundur. Jadi waktunya belum tepat berarti. Maka aku pun mundur, kata beliau, kata Abdullah bin Adi, kembali kepada mereka. Idza ja'a rasulu Utsmana fa'ataituhu, maka datanglah utusan dari Utsman bin Affan mengundang siapa tadi? Abdullah, agar menghadap siapa? Utsman. Jadi diundang oleh Utsman bin Affan. Faqala ma nasihatuka, apa nasihatmu? Ini faidah berarti. Kalau tadi datang setelah sholat, bisa jadi karena banyak orang, terang-terangan, sehingga ditahan oleh Utsman gitu. Baru setelah itu utusan. Baru dikatakan, mana nasihatmu? Ditanya, apa nasihatmu? Qultu innallaha subhanaka ba'atha Muhammadan bil haqq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, menurunkan kepadanya kitab. Wa kunta mimman istajaba lillah, dan engkau termasuk orang yang menjawab seruan Rasul, menjawab Allah dan menjawab Rasul. Fahajartal hijratain, engkau melakukan hijrah 2 kali, ke Ethiopia dan ke Madinah, ke Habasyah dan ke Madinah. Wa sahibta Rasulullah wa ra'aita hadiyahu, engkau menemani Rasulullah dan melihat petunjuk Rasulullah. Wa qad aktsaran nasu fi sya'nil walid. Jadi diangkat dulu. Di apa? Bukan disanjung terlebih dahulu. Setelah itu baru dikatakan wa qad aktsaran nasu fi sya'nil walid. Orang-orang telah banyak membicarakan tentang Walid, saudara dari Utsman, masih ada ikatan. Qala ad-doktor Rasulullah. Qultu la. Kemudian Rasul, kata Utsman, bertanya kepada Abdullah bin Adi, yang hakikatnya berarti tabi'in, kamu pernah bertemu dengan Rasul? Qultu la, tidak, kata Adi. Walakin khalasa ilayya min ilmihi ma yakhlusu ilal udhara fi satriha, akan tetapi telah sampai kepadaku ilmunya, ya, sebagaimana seorang seorang gadis tatkala menanggalkan sitrnya, sutrahnya, penutupnya itu. Dia telah sampai kepada siapa? Kepada Abdullah bin Adi ilmu. Qala amma ba'du fa innallaha ba'atha Allah Muhammadan bil haqq. Jawaban Utsman bin Affan, amma ba'du,
sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa hak. Fakuntu mimman istajaba lillahi wa rasulihi. Aku termasuk orang yang menjawab ya, seruan Allah, seruan Rasulullah. Wa amantu bima bu'itsa bihi. Aku mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun melakukan hijrah 2 kali sebagaimana yang engkau katakan. Aku pun wa sahibtu Rasulullah, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat kepada Rasul. Fa wallahi ma asaitu, demi Allah aku tidak pernah melakukan maksiat. Wala ghasyastu hatta wa tawaffallahu taala. Aku pun tidak pernah melakukan kecurangan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau, sampai wafat Rasul. Semua Abu Bakrin misluhu. Kemudian tatkala Abu Bakar diangkat jadi khalifah, aku pun sama, tidak bermaksiat ya, tidak melakukan penipuan, tidak, sampai beliau meninggal. Demikian pula tatkala Umar, semastakhlaftu, kemudian aku diangkat menjadi khalifah. Apalaisa li minal haqqi mislul ladzi lahum, bukankah aku punya hak sebagaimana mereka punya hak? Tadi Rasulullah, Abu Bakar, kemudian siapa? Utsman bin Affan. Qultu bala, aku mengatakan benar. Qala fama hadhihi al ahaditsul lati tablughuni ankum. Ada apa, cerita tentang apa yang sampai kepadaku ini? Amma ma dzakarta min sya'nil Walid, adapun sesuatu yang kau ceritakan tentang Walid, fa sa'khudhu fihi bil haqqi insyaallah, aku akan tegakkan hukum dengan hak insyaallah. Setelah itu dipanggillah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Utsman bin Affan untuk melakukan jild, yaitu dicambuk. Fajalladahu tsamanina, kemudian dicambuklah berapa kali? 80 kali. Walid, padahal Al-Walid adalah masih punya ikatan kerabat dengan siapa? Utsman bin Affan. Jadi tegakkanlah hukum dengan adil. Inilah gambaran keadilan dari siapa? Utsman bin Affan, tidak mengenal siapapun termasuk sanak saudara. Sekarang di Musnad Imam Ahmad, qala Al-Ahnaf, dari Amr bin Jawan, kemudian dari Al-Ahnaf, in talaqna hujjajan, kami pergi menunaikan ibadah haji lewat di Madinah. Fabaina nahnu fi manzilina id ja'ana atin, ketika kami berada di rumah, di tempat tinggal kami, datang seseorang. Waqala an-nasu fil masjid, orang-orang ada di masjid ramai. Pantolaktu ana wasahibi, maka aku datang ke masjid bersama seorang sahabatku. Fa idan nasu mujtami'un, ternyata benar di situ sudah berkumpul banyak orang. Qala fatakhallaltuhum hatta qumtu alaihim, maka aku masuk di sela-sela sehingga aku berada bersamaan dengan mereka. Fa idza Ali bin Abi Thalib, ternyata di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair, ada Tolhah, ada Sa'ad bin Waqqas. Ingat, ini perang-perang cikal bakal perang nanti. Dihasut oleh siapa? Pemberontak. Terus qala falam yakun dzalika bi asra'a min an ja'a Utsman yamshi, maka Utsman pun datang berjalan. Faqala ha huna Aliun, kata siapa? Kata Utsman bin Affan, di sini ada Ali, di tengah-tengah kalian ada Ali enggak? Qalu na'am, ada. Hahuna Zubair, ada Zubair bin Awam? Na'am, ada. Hahuna Talha, ada Talha enggak? Qalu na'am. Qala hahuna Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Abi Waqqas enggak? Qalu na'am. Qala ansyadukum billah alladzi la ilaha illahu, ini sumpah, aku saksikan kepada kalian demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadah disembah kecuali Dia. Ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala, kalian telah mengetahui perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yabta'u mirbad bani fulan ghafarallahu lahu, siapa yang membeli mirbad bani fulan,
maka Allah pasti akan ampuni dia. Tabta'tuhu, aku yang beli itu. Ya, yang kemudian nanti dijadikan sebagai masjid nanti. Fataitu Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, inni qad ibta'tuhu, aku telah membelinya wahai Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah, ij'alhu fi masjidina wa ajruhu laka, buatkan masjid, pahalanya untukmu. Nah, ini tazkiyah berarti untuk siapa? Utsman bin Affan, bisyarah, ampunan, ya, melalui perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan. Qul unshidukum billahi alladzi la ilaha illahu ta'lamuna anna Rasulullah, aku bersumpah kepada Allah, kalian mengetahui, benar-benar mengetahui bahwa Rasulullah mengatakan, siapa yang membebaskan, siapa yang membeli sumur rumah sumur Yahudi, ya, sumur Yahudi, tabta'tuhu, maka aku beli bikada wa kada, dengan nominal sekian-sekian. Fa'ataitu Rasulullah, aku datang kepada Rasul, faqultu inni qad ibta'tuhu yakni bi'ra rumah, aku telah membeli sumur rumah. Kata Rasul, ij'alha fi siqayatin lil muslimin, jadikan itu air untuk kaum muslimin, bagikan. Kala itu Yahudi diuangkan tuh, ya, sehingga datang Rasulullah SAW tuh larangan untuk memperjualbelikan apa, air, kemudian rumput dan sebagainya. Walaka ajruha, dan untukmu pahalamu, kepada Utsman bin Affan. Kemudian, demi Allah, apakah sungguh kalian pun telah mengetahui, nadhara fi wujuhil qaum, sambil beliau melihat ke wajah-wajah kaum, yauma jaisil usrah, di perang Tabuk disebutnya dengan jaisul usrah, perang dengan dalam keadaan kesulitan, perang dalam keadaan apa? Sangat kesulitan, logistik, makanan, kendaraan, semua kesulitan. Faqala man yujahizu haulai ghafarallahu lahu, Rasulullah mengatakan, siapa yang menyiapkan, menyediakan segala bentuk kebutuhan pasukan di perang Jaisul Usrah, perang Tabuk tersebut, ghafarallahu lahu, pasti Allah akan ampuni dia. Fajahaztuhum, aku siapkan untuk mereka, hatta ma yufqiduna khitaman wala iqaran. Qalu Allahumma na'am, persekusi mereka juga sama, benar. Faqala Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, thumma sarafa radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Setelah itu maka Utsman bin Affan pergi. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dari Thumamah bin Juz'in al-Kushairi, Syaitud Dar. Nah, ini tatkala Utsman bin Affan dibunuh, semakin besar. Syahidtu ad-dar, aku betul-betul menyaksikan tatkala rumah Utsman bin Affan, yauma usiba Utsman, tatkala Utsman dibunuh, dikepung. Fattala alaihi ittila'atan, aku betul-betul melihatnya. Ud'u li sahibaikum, panggil dua wakil dari kalian, kata Utsman bin Affan, karena sudah dikepung tuh, menak dibunuh. Fadu'iya lahu, maka dipanggil, datangkan ke Utsman. Ansyadukumallah, aku bersaksi atas nama Allah. Ta'lamani anna Rasulullah, kalian tahu Rasulullah lama qadimal Madinata, tatkala datang ke Madinah, daqal masjid sempit bi ahlihi, faqala man yashtari hadhil buq'ah, siapa yang membeli tempat kecil ini,
min khalisi malihi, murni dari hartanya, fayakunu kal muslimina walahu khairun minha fil jannah, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin sebagai wakaf, maka bagi dia kebaikan kelak di surga. Pastarituhu, aku beli, faja'altuha bainal muslimin, kemudian aku tetapkan itu sebagai wakaf untuk kaum muslimin. Antum sekarang kalian tamna'unani, menghalang-halangi aku, an usolya fiha rakaatain, untuk sholat di masjid itu. Padahal itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya apa? Dibunuhlah oleh mereka. Utsman bin Affan terbunuh. Nah, wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan nanti sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'du. Kita kembali melanjutkan hadis Imam Ahmad, demikian pula Imam At-Tirmidzi dengan yang lainnya, dari sahabat Abdurrahman ibn Khabbab radhiyallahu anhu, syahidtu an-nabiyya wa huwa yahutsu ala jaisyil usrah, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabat agar menyisihkan sebagian dari rezeki mereka untuk pasukan usrah, yaitu pasukan perang Tabuk. Faqama Utsman bin Affan, yakni setelah Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah. Umar bin Khattab setengah dari hartanya disedekahkan fi sabilillah untuk membiayai perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf setengah dari hartanya diberikan, diserahkan fisabilillah untuk membiayai perang Tabuk. Masih belum terpenuhi kebutuhan karena saking sulitnya, makanya disebut dengan Jaisyul Usrah, disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran sejatinya. Faqama Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan mengatakan, qala ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin bi akhlasiha wa aktabiha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku punya 100 unta lengkap dengan pelananya dan isi tunggangannya. Maksudnya dengan apa? Bekal-bekalnya. Berapa unta? 100 unta. Sabaraha? Satunya. Terus lihat. Tsumma habba 'alal jaishi. Rasulullah masih menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menyisihkan sebagian harta kalian untuk Jaisyul Usrah, pasukan Tabuk, sulitan. Faqama Utsman, sekarang Utsman juga yang kedua. Ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin, wahai Rasulullah, aku punya 200 unta. Jadi infak sedekah yang kedua 200, yang pertama berapa? 100. Jadi infak sedekah itu bukan semakin sedikit, tapi apa? Terus nambah 200. Terus summa hadda al jaisi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga masih tetap menawarkan, siapa di antara kalian yang hendak mau menyisihkan sebagian hartanya. Faqama Utsman, maka qala Utsman berdiri, wahai Rasulullah, alayya 300 ba'irin bi ahlasiha wa awqat wa aktabiha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku punya 300 unta dengan berikut pelananya dan isi-isinya sudah disiapkan. Fa ana ra'aitu Rasulullah yanzilu min alal minbar. Ya Rasulullah SAW akhirnya turun dari minbar.
Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, ma'ala Utsman ma amila ba'da hada, ma'ala Utsman ma amila ba'da hada. Tidak akan terjadi apapun kepada Utsman setelah ini. Maksudnya di redaksi yang lain, ma darra Utsman ma amila ba'da al-yaum, setelah ini apapun tidak akan memadaratkan Utsman. Sampai 2 kali disebutkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksud adalah apa? Jaminan masuk apa? Surga. Bisyarah bil jannah. Dosa-dosa Utsman diampuni. Masya Allah, ini siapa? Utsman bin Affan. Ini kalau sudah cinta. Cinta apa? Sedekah. Mau loba mikir. Muasir mikir emutan. Kalau sudah apa? Cinta. Bisa dipahami ya? Jadi motor penggerak dalam beramal itu adalah apa? Cinta. Senang dulu. Tuh. Senang menghadiri majelis ilmu. Senang sholat berjamaah. Senang apa lagi? Senang membaca tilawah, menghatamkan Al-Quran. Kata Rasulullah, ya, kama qala dalam hadis ya, kepada siapa? Abdullah ibn Amr bin As, hatamkan Al-Quran itu di setiap 1 bulan sekali, gitu beliau. Apakah menurut kita bahwa perkataan Rasul ini khusus untuk Abdullah ibn Amr bin As? Enggak. Oh, Abdullah ibn Amr bin As, aku masih punya kekuatan. Sudah 20 hari. Aku masih punya kekuatan 10 hari. Kata Rasul, aku masih punya kekuatan juga 7 hari, 1 pekan, berarti tidak boleh lebih dari itu. Kan sudah dibahas ya. Nah. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan, dan demikian pula Ashabus Sunan dari Abu Umamah ibn Sahal ibn Hanif fi kisah tawa'uduhum, ancaman kepada Utsman untuk dibunuh. Tatkala Utsman bin Affan diancam untuk dibunuh. Qala walima yaqtulunani. Kata Utsman, kenapa mereka ingin membunuh aku? Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalah. Enggak halal darah seorang muslim kecuali 3. Rajulun kafara ba'da islamihi, murtad. Orang kafir setelah Islam, murtad. Au zana ba'da ihsanihi, berzina setelah menikah, muhsan, dirajam. Tadi murtad ya, istitab, kemudian dibunuh oleh siapa? Pemimpin ya. Au qatala nafsan bighairi nafsin, atau membunuh jiwa tanpa hak. Kata Utsman bin Affan, wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala islamin qattu. Demi Allah, enggak pernah aku berzina setelah aku masuk Islam, demikian pula dahulu semasa jahiliyah, enggak pernah aku berzina. Wala tamannaitu badalan bidini, tidak pernah juga terbetik di hati aku akan mengganti agama keyakinanku, murtad, nggak pernah. Mundu hadani Allahu li, setelah Allah memberikan hidayah kepadaku. Wala qataltu nafsan, nggak pernah juga aku membunuh. Fima yaqtulunani, lantas untuk apa mereka hendak membunuhku? Jelas? Logis. Kenapa mereka ingin membunuhku? Apa alasannya? Darah seorang muslim haram kecuali 3 hal tadi. Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Tuh. Kemudian di hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, arsala Rasulullah ila Utsman bin Affan. Ya, Rasulullah mengutus utusan kepada Utsman bin Affan. Fa aqbala alaihi Rasulullah. Maka Utsman pun datang kepada Rasul. Falamma ra'ayna iqbala Rasulullah,
Iqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami melihat Rasulullah datang ke Utsman, Rasulullah yang datang ke Utsman. Akbalat ihdana 'alal ukhra. Maka kami dengan yang lain berbicara, ngobrol. Fakana min akhiri kalimatin an daraba 'ala mankibihi. Maka Rasulullah pun memegang dan memukulkan tangannya ke siapa? Ke pundak Utsman, dipukul, ditepaklah gitu. Qala ya Utsman, wahai Utsman, innallaha ta'ala asa an yulbisaka qamisan. Wahai Utsman, sungguh Allah akan memberikan pakaian kepadamu. Fa inna aradakal munafiqun, jika orang-orang munafik hendak menanggalkan pakaianmu, pakaian tersebut, la takhla fala takhla'hu hatta talqani, jangan sekali-kali kamu melepaskan pakaian tersebut. Ini isyarat bahwa Utsman bin Affan akan diangkat menjadi khalifah, khilafah. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan serahkan khilafah tersebut kepada siapa? Orang munafik. Sesungguhnya orang munafik ada di antara mereka ingin melepaskan khilafahmu. Isyarahnya sudah ada tuh. Riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Di riwayat yang lain juga hadis Ibnu Umar, Rasulullah menyebutkan tentang fitnah, faqala yuqtalu fiha hadzal muqanna'u yawma idin madluman. Ya. Akan dibunuh secara zalim suatu hari al-muqanna', ya, orang yang bertutup pakai ini, kepala tertutup. Tuh, kena bertutup. Makanya penutup kepala. Fanadharna fa idza huwa Utsman bin Affan, maka kami pun melihat dan ternyata datanglah Utsman bin Affan dalam keadaan gitu. Jadi nubuwah, bisyarah, kabar dari Nabi itu sudah diisyaratkan kepada siapa? Para sahabat tentang fitnah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan itu. Kemudian Rasulullah SAW di hadis yang lain juga, hadis Abu Hurairah, innakum talqawna ba'di fitanan wa ikhtilafan, sesungguhnya kalian akan berjumpa menemui setelah sepeninggalanku fitnah dan perselisihan. Faqala qailun minan nas, kemudian ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, paman lana ya Rasulullah, kemana kami harus memilih wahai Rasulullah? Qala, kata beliau, alaikum bil amini wa ashabihi, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sahabat yang amanah, kepada sosok yang amanah dan pengikutnya. Wa huwa yushiru ila Utsman bidzalika, dan beliau sambil berisyarat kepada siapa? Utsman bin Affan. Tuh. Di hadis yang lain, alaikum hadza wa ashabahu, ikuti dia dan pengikutnya. Au ittabi'u hadza wa ashabu, ikuti ini. Nah, terakhir bisyarah, kabar gembira kepada Utsman bin Affan, ahli surga. Pada akhirnya kanal i'tida ala hayatihi radhiyallahu anhu yaumal jum'ah, yang pada akhirnya Utsman bin Affan meninggal mazluman, terzalimi, dibunuh, dikepung, wafat meninggal di hari Jumat li thamani asyrata khalat min Dzulhijjah, di 18 bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, al-sahih masyhur, di pendapat yang dianggap benar masyhur. Wa kanat khilafatuhu, khilafah beliau thintai asyrata sanatan, kurang lebih sekitar 12 tahun, illa isnai asyara yauman, kurang ya 12 tahun kurang 12 hari, 12 tahun kurang 12 hari. Li'annahu bu'i'a lahu fi mustahallil muharram, dihitung dari pertama kali beliau di bai'at
Adapun umurnya usia beliau radhiyallahu ta'ala anhu jawaza sintaini wa thamanina sanah, usia beliau lebih dari 82 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dengan demikian hadirin, selesailah pembahasan 2 pertemuan seputar mengenal Khalifah Ar-Rashidah yang kedua, Utsman bin Affan. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi wasilah penguatan terhadap iman, akidah kita semua, dan menjadi wasilah takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.